Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadhu ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat mulia, pada kesempatan yang sangat berharga ini, melalui video ini Al-Fakir akan menjawab sebuah pertanyaan masalah najis anjing. Apakah anjing itu najis? Kalau dia najis, najis apa? Apakah najis mughalladhah ataukah anjing itu tidak najis? Saya akan menjawab dengan kitab Ibanatul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah satu kalian, idza walagha fihi al-kalbu, apabila dijilat anjing, ay yaghsilahu, adalah dengan membasuhnya sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Jadi di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah satu kalian apabila dijilat anjing adalah dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali basuhan. Ulahunna biturab, permulaannya dengan tanah. Yang permulaannya dengan tanah. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi labzin lahu, dan pada lafaz yang lain yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan fal yurikhu, maka hendaklah dia membuang daripada apa yang sudah dijilat oleh anjing tersebut. Walid Tirmizi, sedangkan riwayat Imam At-Tirmizi mengatakan ukhrahunna biturab, yang lainnya pakai tanah atau salah satunya dengan tanah. Ukhrahunna biturab, yang lainnya dengan tanah, maksudnya dari salah satu basuhan yang 7. Al-ma'na al-ijmali, makna secara keseluruhan, secara globalnya hadis ini, lir rasuli sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun katsiratun wa hadhihi ihdal mu'jizat. Di sini dijelaskan bahwa lir rasuli sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun katsiratun, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat yang sangat banyak. Wa hadhihi ihdal mu'jizat, dan ini adalah salah satu mukjizat beliau itu, yaitu tentang najisnya anjing. Mukjizat beliau tentang najisnya anjing. Falaqad athbata tibbul hadis, dan bahwa dokter modern katanya pernah meneliti, pernah menetapkan, membuat kesimpulan bahwa anna fi lu'abil kalbi, sesungguhnya di dalam liur anjing itu jarosim, terdapat jarosim. Apa itu jarosim? Ay mikrobat, terdapat mikroba. La yaqtuluha illa turab, illa turabul mamzuju bil ma'i, yang tidak akan bisa mati daripada bakteri-bakteri tersebut kecuali dengan tanah yang dicampur air.
Jadi hadis ini menggambarkan bahwa hadis ini menunjukkan salah satu daripada mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali mukjizat di sini dimunculkan di sini satu, yaitu bahwa di dalam liur anjing itu ternyata ada mikroba-mikroba yang la yaqtuluhu illa turabul mamzuj bil ma'i, yaitu mikroba-mikroba yang tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati kecuali dengan tanah yang dicampur air. Walihada hadda syari'ul hakim, oleh karena ini syariat yang bijaksana menganjurkan, menekankan ala iraqati ma yashrabul kalbu minhu, untuk menuang daripada apa saja yang sudah diminum oleh anjing. Wa ghuslil ina, dan memerintahkan, menganjurkan untuk membasuh bejana-bejana tersebut yang sudah dijilat anjing sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Wal yashabit turab ihdal ghasalat, dan menyertakan tanah pada salah satu basuhan yang 7 tersebut. Kemudian di sini at-tahlilul lafzi, analisis lafaz hadis yang ada di kitab ini. Pertama, tuhuru ina'i ahadikum, ay matharuhu wa huwa mubtada'un khabaruhu ayyaghsila. Kata-kata tuhuru ina'i ahadikum itu katanya status kedudukannya, tarkib kalimatnya sebagai mubtada. Setiap mubtada mencari khabar. Khabarnya adalah ayyaghsila. Khabarnya adalah ayyaghsila. Wa takdiru, takdirannya tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah satu kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila dijilat oleh anjing, ghusluhu sab'a marrat, yaitu dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Fa'an masdariyah, maka an di sana pada lafaz ayyaghsila adalah an masdariyah. Kemudian lafaz idza walagha, apa maksud idza walagha? Adkhala lisanahu fil ina, maksudnya anjing tersebut memasukkan lisannya, lidahnya, fil ina, di dalam bejana. Wa harraqahu liyashraba, dan menggerak-gerakkan lidahnya, liyashraba, untuk minum di bejana tersebut. Wa mafhumus syarti, pemahaman daripada syarat ini, yaktadhi, menuntut qasrul hukmi, pembatasan hukum, ala zalika, atas yang disebut saja. Jadi seakan-akan dibatasi hukum tersebut atas yang disebut saja, yaitu jadi najisnya hanya dengan jilatan saja, kalau yang lain tidak. Tetapi ini secara secara analisis lafaz ya, belum ke fikihnya, karena hadis ini ada, kitab ini ada fiqhul hadisnya, ada fikih hadisnya. Yang kita bukan ulama ya, bukan pandai mengambil hukum dari hadis, tetapi kita mengamalkan hukum dari hukum yang sudah dikeluarkan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi. Kemudian ayyaghsilahu sab'a marrat, ya, membasuhnya sebanyak 7 kali. Illat wujubil ghusli, sebab wajib membasuh sebanyak 7 kali apa? Illat wujubil ghusli sab'an, sebab wajib membasuhnya 7 kali, sebabnya adalah najasatul kalbil mughallazah, adalah najisnya anjing yang najisnya najis mughallazah. Itu pendapat satu. Wa inda akharin, sedangkan menurut yang lain, menurut para ulama yang lain, al illatu fihi, ya, illat atau sebab membasuhnya 7 kali adalah ta'abbudiyah, adalah hanya semata-mata ubudiyah saja, yaitu ta'abbud, hanya semata-mata ta'abbud. Kemudian lafaz hadis yang mengatakan ulahuna biturab, permulaannya dengan tanah, jumlatun fi mahalli nasbin, ini adalah satu jumlah yang dalam keadaan nasab, sifatun li sab'a marrat, sifat dari lafaz sab'a marrat. Wal ba'u, ba'nya di sini fi qaulihi biturab, ba'nya di sini di dalam
sabda Nabi yang mengatakan biturab lil musahabah, bermakna lil musahabah, yaitu membarangi atau menyertakan. Aiulahunna musahabah liturab. Salah permulaannya dibarangi atau disertakan tanah, disertai tanah. Kemudian lafaz hadis yang berikutnya fal yurikhu, maksudnya adalah fal yusibahu alal ardi, hendaknya menuangkan sesuatu yang sudah dijilat oleh anjing tersebut ke bumi, menuangkan ke bumi, dibuang. Kemudian kesimpulannya, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya fiqhul hadis. Nah, ini sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Fiqhul hadis, fikih hadis dari hadis-hadis yang sudah dibaca tadi. Apa kesimpulan fikihnya? Ilmu fikih yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah pertama, najasatu famil kalbi, yaitu najisnya mulut anjing, najasatun mughallazatun. Najis mulut anjing itu adalah najis mughallazah. Najasatu famil kalbi najasatun mughallazatun. Najis mulut anjing najasatun mughallazatun adalah najis mughallazah. Jadi itu hukum anjing. Bagaimana hukum anjing? Hukum anjing tersebut najasatun mughallazatun, adalah najis mughallazah. Dari kesimpulan hadis tersebut, fikih hadisnya adalah najasatu famil kalbi, najis mulut anjing najasatun mughallazatun, adalah najis mughallazah. Wa ulhiqa bihi, dan diserupai dengan mulut anjing tersebut sairu badanihi, seluruh badannya. Jadi bukan hanya mulut anjing itu saja yang najis mughallazah, tetapi kiasan alaih, dikias ke seluruh badannya. Jadi seluruh, mulai dari mulutnya, liurnya sampai ke seluruh badannya, itu hukumnya najis mughallazah. Indal jumhur, pendapat ini menurut jumhur ulama. Wa qala Malikun, sedangkan berkata Imam Malik rahimahullahu taala, berpendapat Imam Malik rahimahullahu taala bi taharatihi. Pendapat Imam Malik mengenai najis anjing itu adalah suci. Wa qala Malikun bi taharatihi. Pendapat Imam Malik masalah anjing adalah suci. Wa ja'alal ghusla sab'an amron ta'abbudiyan, dan beliau menjadikan basuhan itu sebanyak 7 kali semata-mata karena ubudiyah, semata-mata karena ta'abbud. Walam yathbut indahu at-tathrib, dan menurut beliau masalah mencampurkan dengan tanah tersebut adalah belum ada bukti, kata beliau. Belum ada ketetapan, belum ada kepastian. Masalah mencampur 7 basuhan tersebut dengan tanah di dalam mazhab Imam Malik belum ada kepastian. Beliau pertama, Imam Malik menghukumi anjing tersebut adalah suci. Jadi anjing itu adalah suci. Kemudian beliau membasuh sesuatu yang sudah dijilat oleh anjing itu sebanyak 7 kali, bukan semata-mata karena anjing itu najis mughallazah, tidak, tapi beliau membasuhnya 7 kali semata-mata amron ta'abbudiyan, yaitu sebagai bentuk ubudiyah saja, ta'abbud. Kemudian fiqhul hadis yang kedua adalah wujubu ghuslil ina, wajibnya membasuh bejana, min wulugil kalbi, dari jilatan anjing, sab'an, sebanyak 7 kali, ihdahuna biturab, salah satunya dengan tanah. Kemudian yang ketiga, wujubu sabbil ma, wajib menuangkan air, alladzi syariba minhul kalbu 'alal ard, wajib menuangkan air yang sudah diminum oleh anjing. Wajib menuangnya ke bumi, ke tanah. Air yang sudah diminum ataukah sudah dijilat oleh anjing. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa dan menurut jumhur jumhur ulama berkesimpulan bahwa
anjing itu adalah najis mughalladah. Dikias najis mulutnya anjing itu ke seluruh badannya. Jadi kesimpulannya adalah mulai dari jilatannya, mulutnya sampai ke seluruh badannya hukumnya najis mughalladah. Itu menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut mazhab Maliki, hukum anjing tersebut tidak najis, dia suci. Kemudian Imam Malik dan mazhab Imam Malik membasuh bejana yang sudah dijilat oleh anjing itu tetap dengan 7 kali, tapi bukan semata-mata sebab najis mughalladah, tidak, tapi amron ta'abbudian, itu sebagai ubudiyah saja, sebagai ta'abbud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.